Gue tadinya nggak prediksi Inter bisa menang lawan Bayern Munchen. Masalahnya mereka main bagus banget, Ran. Nah itu gimana tuh? Gue prediksi dulu deh. Gue prediksi kalau ketemu Inter golnya Barcelona menang 1-0 yang golin Ferran Torres. Oh. Karena ini pemain beda. Ini dianggap mediocre, main babak kedua. Betul. Gitu ya. Dan dia tuh cara mainnya tuh memang nggak tahu ya, tipikal untuk pemain tim-tim yang low block yang gue lihat ya. Iya. Karena kan kayak yang pernah gue bilang kan, kalau Lewandowski tuh lu tahu nih presentnya dia tuh ada. Back pada ke dia aja gitu. Ini Ferran Torres sih kadang-kadang suka di skip. Nah kayaknya nih mau gue tolol-tololan aja, suruh-suruhan aja. Kayaknya kalaupun yang menangin Barcelona lawan Inter kayaknya Ferran Torres. Reminds me of Yang nanya Randi kemana minggu lalu. Randi itu lu ke Bali ngapain sih Ran biasa? Kan biasalah zina-zina. Nggak, gue kan mau kenalan sama orang tuanya pacar gue. Dia di sana Ran? Iya kan orang Bali. Orang Bali kenalan. Lu kayak Gilbas dong ya. Nanti berarti naik beritanya nih Randi masuk Islam setelah menikahi kan. Kok gua masuk Islam? Salah pasangan lu berarti. Enggak, dia orang Islam juga. Ya kan Gilbas itu berita lu tahu kan, berita Gilbas yang nikah di Bali apa lu tahu kan? Iya tahu. Atau kayak Raim. Iya, di film Komang satu. Atau Rizky Febian juga kan Bali juga. Bali juga. Oh ini Muslim Bali. Muslim Bali. Gue baru tahu, gue pikir orang-orang Sumatera gitu. Lahirnya di Malang tapi besar di Bali. Oh, berarti kemarin udah PDKT, udah serius nih. Udah 2 tahun terakhir ke Bali. 2 tahun terakhir tuh ke Bali. Ke Bali. Oh. Ya doakan saja lah. Semoga dilancarkan niat baiknya. Amin. Bisa bisa melangkahi Pangeran Sihaan berarti ya. Kenapa gue duluan? Dia duluan. Aja. Pange pun masih beda agama juga itu kan. Susah lo nyari Advent gimana cara. Ada yang pertama Advent kan. Iya, cuma kan ini sekarang mau gosipin Pange jangan. Karena gue sorry ya Le. Kepancing aja ini. Iya. Tapi ya yang nanya kemarin Randi ke Bali. Kalau kita bilangnya mudik Bang, mudik ke Bali. Iya, betul dong. Iya benar. Mudik kan ketika pihak perempuan. Tapi Kemal kan ngajak kan H-1. Oh dia kan emang gitu. Malah gue lagi di Bali. Gue pengen nanya Febri bisa gantiin gak? Ya gue sih lagi di Tambun aja. Seru sih, ntar kita ngundang Febri yuk. Ya sekali-sekali. Iya biar ngobrol-ngobrol. Ya biar ada yang maki-maki. Dia mah hatersnya gila. Enggak, tapi kan kemarin tapi dia emang-embrace pembencinya ya. Iya, dia emang konsepnya gitu Bang. Gue gak kuat hidup gue kayak Febri, gak kuat gue. Enggak, tapi kan minggu lalu tuh gue sama Bang Fu bahas siapa yang layak treble musim ini gitu. Kalau gue jawabnya Barcelona. Oke. Dan terbukti Barcelona 4-0 lawan Dortmund. Wah itu bagus banget sih, pertanyaan itu bagus banget. Iya, dan nggak tahu ya, maksudnya nanti kita kan di ending kita akan bahas prediksi apakah kira-kira Barca ini bisa disalib, karena kan melihat potensi Barcelona sering kali disalib. Iya betul. Di babak. Bukan Bang, maksudnya disalib tuh zat gitu. Apakah agregat 4 sama adu penalti begitu, bukan disalib. Soalnya gue kadang kalau nyetir disalib gue langsung baca syahadat lagi. Oh iya. Jokes lu kayaknya umur 25 ya. Jokesnya Gen Z banget. Coba aja suruh dia pakai kacamata, kelihatan tuanya. Iya. Kan baru 47. Iya. Jokesnya tuh kayak baru mau ngelamar ke Bali gitu. Kayak baru. Jokesnya muda. Alias baru. Iya, alias baru. Nggak, tapi nanti di ending kita akan bahas apakah kira-kira Barcelona nih ada potensi disalib lagi atau sama enggak. Dortmund atau enggak gitu, karena banyak banget hal-hal yang ternyata mengagetkan kita, kayak yang potensi treble kan Inter Milan. Ya. Terbukti dia menang lawan Bayern Munchen 2-1. Betul. Apakah kutukan Harry Kane ini terjadi lagi atau gimana gitu? Itu Simone Inzaghi ya? Iya. Emang gokil Bang. Dan itu gue bahas kan? Iya. Kan gue bilang justru Inter lu hati-hati karena mereka waktu itu gue bahas bahwa Inter ada peluang. Kenapa? Karena mereka udah pernah nih 2009-2010 dengan sepak bola pragmatisnya Mourinho juara gitu loh. Baru gue gak ada yang nyangka. Inzaghi itu sederhana banget mainnya. Simpel banget mainnya. Dan itu gue ngelihat kayak turunannya Mourinho deh gitu. Tanpa koar-koar ya gitu. Karena lu ngalahin Bayern di kandangnya tuh gak gampang loh men. Betul. Bener. Gak gampang loh. Cuma kenapa gue tidak yakin dengan Bayern? Karena Vincent Kompany sorry to say ya. Iya, dan dia punya pengalaman apa di Eropa. Neuer gitu kan loh. juga gak main kan. Iya itu gitu. juga faktor X tuh Neuer. Gue bilang sama Kemal itu ya, gue justru Inter sedikit atau PSG kan gitu. Karena PSG itu lagi dapat momentum, dan sebagai orang yang pernah ngelihat PSG zamannya Rai, Leonardo, George Weah gitu-gitu, gue itu
tim Prancis yang paling gue suka bisa dibilang ya PSG gitu loh. Kalau Marseille gue benci karena ngalahin Milan, terus judi pula kan, dan suap segala macam gitu. Tapi memang pada saat dulu Rai segala macam itu 93, 94 gitu ya, 92 terus Joshua, gue suka sama PSG, David Ginola gitu kan pernah main di situ segala macam. Ngelihat mereka dengan Kvara itu setiap tim tuh butuh pemain yang memang punya magis. Wah kalau gue sih tadi kan lu tanya yang bisa treble itu siapa? Kayaknya ya buat gue PSG karena udah menang Liga. Udah lepas bebannya satu. Coupe de France kayaknya ya udahlah merem tutup kali mata ya. Itu. Merem ya. Nah Liga Champion ini nih. Kayak tadi bilang Bang Fu, gue setuju banget. Kvara tuh mainnya bagus banget. Gua gak nyangka secepat itu dia bisa beradaptasi di Prancis gitu. Itu oke banget. Tapi ada satu lagi nih anak ini Doe. Iya. Iya, gue udah bilang minggu lalu. Dia siapa Bang namanya? Gue bilang Doe. Bukan Doe. Gue bilang Desire Doe. Doe itu lawan Liverpool main babak kedua loh. Iya. Begitu dia masuk goyang itu Liverpool. Dan satu lagi, kenapa feeling gua PSG? Ya. Sebenarnya tim Prancis yang paling mengincar Champions League itu mereka. Iya betul. Mereka yang ambisius gitu loh. Setelah Marseille ya, yang kemudian segala macam bla bla bla. Bukan tim-tim lain gitu loh. Mereka nih yang benar-benar ambisius sampai yang ngedatangin Mbappe segala macam bla 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 itu kan Messi dan gak dapat juga gitu kan. Nah, menurut gua Enrique itu justru lebih, kalau tadi lu bilang Simone Inzaghi, lu bilang sederhana, kayak gue bilang pragmatis. Enrique itu ya lebih ya sederhana tapi lebih kaya gitu menurut gua. Lu paham gak sih? Dia nggak ribet kayak Pep Guardiola. Dia nggak ribet kayak Pep Guardiola. Dia tuh cuma ya pragmatis tapi lebih punya style. Itu menurut gua. Jadi ya kayaknya dia juga waktu jadi pelatih Roma dulu, sempat di Roma dia kan. Betul. Itu juga nggak berhasil kan? Ya Roma kan berantakan semua. Iya berantakan. Dia berhasil baru pindah ke Barcelona kan. Cuma di Barcelona kan dia ada Messi kan. Terbantu oleh itu. Nah sekarang ini pembuktian dia nih. Iya dan itu tadi soal Inter Milan juga, sebelum nanti bahas PSG juga ya. Si Inter Milan itu dia kan banyak banget yang komen, siapa bilang seni bertahan itu nggak bagus. Buktinya dia bisa menang lawan Bayern Munchen 2-1. Itu sebenarnya mau nyinggung STY sebenarnya. Cara nggak langsung mau si netizen yang komen soal Inter menang 2-1 lawan Bayern Munchen dengan bertahan itu mau nyinggung STY. Apa nyinggung Total Football? Wah, kalau menurut gua, kalau lu main di kandang Bayern Munchen, lu nyerang, gak ada pilihan lain selain lu bertahan. Iya. Nah, itu artinya pinter gitu loh. Cuma yang gua kaget itu Bang Fu, ternyata Martinez itu musim ini sematang itu doang. Dia sama Thuram berdua, maksudnya Thuram itu aduh itu bagus banget golnya ya. Iya bagus banget. Golnya Thuram waktu lawan Belanda kan bagus banget itu. Iya benar, dia kan 352 nih. Piala Dunia 98 ya benar. Anjing bukan Bang. Itu satu-satunya gol dia tuh kalau iya, dua golnya dia buat timnas. Anjing, tapi ini jauh. Ini anaknya. Anaknya Bang, bukan Marcus Thuram yang ini Marcus Thuram ya. Lilian. Bukan Thuram yang dulu, ini anaknya. Nah, gue baru nyadar football IQ-nya sebagus itu gitu. Kan dia formasi 352, which is sama kayak kita. Maksudnya tidak asing untuk Indonesia juga 352 kan. Karena yang bertahan biar jadi 5. Cuma kita kalau ngomongin Barella di FIFA Champions kan dia tim terbaik tuh, masuk tuh Barella. Terus ada 2 pemainnya ini kan PSG. Nah, gue kaget ternyata si Thuram itu sebagus itu. Gue pikir Martinez kan sebelum ada Thuram kan struggle banget kan. Ada dibilang ini mau dibeli Barcelona apa segala macam. Tapi kita belum sadar potensinya dia. Dengan ada Thuram berdua di depan, anjir potensinya 100% naik anjing. Asli, setuju gue. Gila. Itu kalau zaman-zaman kita dulu main warnet tuh kan kita sering nonton tuh yang apa namanya best goal atau apa segala macam. Salah satu momen yang paling gue suka tuh Guti ngoper ke belakang. Pakai back heel yang udah di depan gawang dia ke belakang. Kemarin Thuram melakukan itu buat Lautaro. Dan golnya juga keren banget. Trivela ya enggak salah. Apa sih gitulah tendangan. Ditendang ini kanan tendang keluar gitu. Iya. Maksudnya itu tuh tendangan yang itu gol skema gol yang menurut gue kaget Inter bisa bikin gol begitu gitu. Malah justru menurut gue itu gol apalan gak sih? Itu gol apalan. Cuma maksudnya kenapa Kemal kaget menurut gua yaitu dengan sepragmatis itu si Inzaghi bisa gol indah gitu. Akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang cantik. Kalau orang pragmatis kan yang penting bertahan, counter attack, gol tuh mau gimana caranya yang penting gol kan gitu. Tapi ini lu bisa you make a goal with a style gitu loh. Ya karena kita hidup di negara demokrasi, satu suara orang miskin sama dengan satu orang kaya sama aja gitu. Jadi gol is gol gitu. Gol is gol gitu loh. Mau lu korupsi Pertamina apa enggak sama lu yang cuma dikasih 200.000 untuk milih seseorang ya sama aja gitu loh. Gol is gol. Gue sih masih bingung sama soal kayak
main bola, walaupun gue suka Barcelona kan, dan isinya sepak bola indah gitu. Enggak dihitung 2 juga. Enggak. Bukan basket gue gitu mau menang, dia mau menang Liga Champions. Terakhir kali Liga Champions tuh gue masih kuliah. Sekarang gue udah tua. Golnya Roberto Carlos tidak berarti 3 poin juga itu yang Tournoi de France gitu. Tidak berarti jadi 6 poin gitu loh. Free kicknya Declan Rice enggak jadi 9 enggak jadi 7 gol juga Arsenalnya gitu. Betul. 1 gol aja udah selesai gitu. Itu keren. Itu keren banget. Iya, tapi memang maksudnya Inter bisa menang lawan Bayern Munchen di kandang itu tuh membuktikan potensi untuk treble-nya besar. Betul, setuju. Bayangin ya kalau misalkan let's say PSG yang lolos gitu ya, Barcelona lolos, siapa aja berarti kalau Barcelona masuk, Barcelona ketemu siapa? Kalau dia Barcelona ketemu Arsenal. Ya, atau Madrid. Ya antara dua ini kan, berarti kan akan ada El Clasico mungkin potensinya. Kalau dibalikin sama ini semifinal. Sorry, di final ketemunya. Oh iya, tunggu dulu. Sorry, PSG ketemu Arsenal, Inter ketemu Barcelona. Ya. Potensi ketemu di finalnya ya El Clasico tadi misalnya gitu. Tapi akan Arsenal nanti fansnya marah-marah sama kita. Iya gitu. Benar. Atau PSG ketemu PSG, misalnya Barcelona atau Inter ketemu PSG. Nah, kalau si Barcelona sendiri, maksudnya Barcelona kan menang 4-0, emang mainnya udah main Barcelona aja, udah secara gembar-gembur ini. Tapi Inter kalau misalkan Inter ketemu Barcelona berarti di semifinal ya. Kalau berarti kan akan mengulang waktu treble-nya Inter Milan kan, which is di mana antidotnya Barcelona adalah seni bertahannya pragmatis Itali. Oh iya lagi. Iya, itu doang juga lagi. Iya. Itu mau gue bahas, Takut lagi bener. Seni bertahan emang dari Itali kan, dimainkan dengan baik oleh Inter gitu. Dan satu lagi Facchetti itu kan Inter. Gianluca Facchetti back kiri itu Inter gitu loh. Yang pertama gitu maksud gemboknya Catenaccio 882 kalau nggak salah ya. Dia main tuh 82. Apa sebelumnya. 82 itu Bergomi yang dari Inter. Nah, justru keuntungan Inter adalah mereka ini tidak digembar-gemborkan akan juara UCL, even dari babak awal. Ya, setuju. Ya, jadi mereka nggak punya tekanan. Simone Inzaghi itu nggak punya tekanan. Melangkah sejauh ini aja udah kredit nih bagi dia, udah nilai plus nih. Even lu nanti ketemu Barcelona di semifinal gitu ya, kalau memang lu bisa mengatasi Munchen nanti di leg kedua, lu ketemu Barcelona, tetap aja yang diunggulin tuh Barcelona. Hansi Flick dengan sepak bola indah, rock and roll apa segala macamnya dia, itu nggak akan suka ketemu Inter, bos. Betul. Iya betul. Dan Inter kalau nggak, tadi lu bilang nggak akan sampai sejauh ini. Enggak bang, dia udah final bang, yang lawan City. Lawan City ya? Ya kan lawan City. Iya itu dua musim lalu. Dua musim lalu. Itu maksud gua, tetap awal musim tuh nggak dijagokan gitu, ngerti? Ya kalau itu benar. Ya itu maksud benar. Gua sorotan orang untuk ke juara Champions League tuh nggak jauh-jauh dari Barcelona, Madrid, Liverpool, gitu loh. Lu lihat aja kalau lu cek bursa taruhan di awal tuh Inter tuh mungkin di peringkat 6, 7, 8 gitu seingat gua. Iya. Tapi memang benar Inter justru itu juga Ran. Kalau Barcelona gua sih jujur aja, gua tadinya memprediksi Barcelona yang akan treble musim ini. Kalau ngelihat potensi Barcelona ya, apalagi menuju akhir musim makin cakep nih mainnya. Ya PR Barcelona adalah ketika pemain intinya cedera, cuma itu doang. Pelapisnya busuknya gak karu-karuan. Cuma kalau Rapinya fit, semua Lamine Yamal fit, Lewandowski fit, gue yakin mereka tuh trio berbahaya tuh di depan tuh. Cuma PR-nya adalah ketika ketemu Inter. Gue tadinya nggak prediksi Inter bisa menang lawan Bayern Munchen. Masalahnya mereka main bagus banget, Ran. Nah itu gimana tuh? Gue prediksi dulu deh. Gue prediksi kalau ketemu Inter, golnya Barcelona menang 1-0 yang golin Ferran Torres. Karena ini pemain beda. Ini dianggap mediocre, main babak kedua. Betul. Gitu ya. Dan dia tuh cara mainnya tuh memang nggak tahu ya, tipikal untuk pemain tim-tim yang low block yang gue lihat ya. Iya. Karena kan kayak yang pernah gue bilang kan, kalau Lewandowski tuh lu tahu nih presentnya dia tuh ada. Back-back pada ke dia aja gitu. Ini Ferran Torres sih kadang-kadang suka di skip. Nah, kayaknya nih mau gue tolol-tololan aja, suruh-suruhan aja. Kayaknya kalaupun yang menangin Barcelona lawan Inter kayaknya Ferran Torres. Reminds me of Ole. Wih, bener kan? Assassin, iya. Bukannya tapi presentnya dia. Ferran Torres kan kayak nggak dianggap. Dulu tuh ada Cantona, terus ada striker-striker yang jago, ada Andy Cole, ada Dwight York gitu loh. Ole tuh masuk babak kedua. Dia belajar tuh dari bangku cadangan. Jadi ya presentnya dia tuh orang kayak nggak ngeh aja gitu. Tapi itu lucu-lucuan aja ya. Tapi maksud gue Barcelona kalau bukan Hansi Flick nggak bisa ngalahin Inter. Tapi ini Hansi Flick ini another breed ini. Banyak banget caranya dia untuk menangin Barcelona. Dia kan Inter. Gila, itu gila banget sih. Tapi ada satu kartu yang bisa benar-benar menggagalkan Barcelona menang. Apa tuh? Jan Sommer.
Bagus loh dia main musim ini. Iya bagus banget. Mesti diakui loh. Iya, udah tua. Padahal gue kira tuh liability-nya Inter justru awalnya. Enggak kan? Ternyata umur udah tua dapat free kalau nggak salah kan dia. Iya yang Sommer ya pengganti Onana. Iya Onana. Onana tuh Liga Champion bang final. Iya final. Terus berarti Europa League juga final dia lawan MU Onana 8 tahun lalu. Sommer tuh apal buat final Liga Champion udah berapa kali ya? Berapa kali? Iya makanya jadi memang Sommer kemarin bagus banget. Tapi pertanyaannya bang, Bayern Munchen ini bisa Inter ini bisa ngalahin Bayern Munchen kan nanti di San Siro di Giuseppe Meazza. Nggak perlu ngalahin dong. Iya seri aja cukup 0-0. Stefan De Vries bagus banget mainnya. Gila emang itu orang. Enggak, Bastoni juga. Gue kaget maksud gue Bastoni geng-geng Itali ini even si siapa penggantinya Fratesi juga itu keren. Itu kan ya gue nggak bisa pungkiri juga kan. Gue kan kalau nonton negara kan gue nonton Italia. Jadi gue Bastoni Barella tuh udah pasti pemain inti gue gitu. Iya. Fratesi gitu-gitu. Gue kaget bibit ya ini juga shout out juga ke Tonali ya karena kan Tonali nanti mau main juga buat Italia karena kita bahas MU juga nanti ya. Tonali terus habis itu Fratesi, Bastoni, Barella, gue kaget mereka tuh upgrade-nya segitu di musim ini terutama ya, segitu signifikan bang. Fratesi bagus. Kalau lu nggak mau nyebut satu nama? Siapa? Kalha, sakit hati. Oh tapi dia bagus ya emang. Bagus Kalha men. Kalhanoglu tuh ya gue memang ini orang anjing banget. Hatinya kayak di AC kayaknya, hatinya di Inter. Tapi dia tuh udah 30 up ya, nggak salah ya? Iya udah matang mainnya gitu. Maksud gue matang mainnya. Kalhanoglu tuh dulu diambil AC Milan karena dia jago free kick. Free kick kan waktu di Dortmund kan. Iya dia jago free kick. Dortmund apa Leverkusen sih? Enggak lupa gue Kalhanoglu tuh dari Leverkusen apa ya? Leverkusen lu sambil cek aja. Tapi intinya adalah Kalhanoglu tuh di AC Milan tidak menemukan performa terbaiknya dia ketika dia main entah di Leverkusen atau Dortmund ini. Betul. Ketika dia pindah Inter entah kenapa dia jadi Kalhanoglu. Leverkusen ya berarti. Dia menjadi Emre Can Dortmund, sorry gue potong. Iya, dia menjadi Kalhanoglunya Leverkusen. Iya, bagus kan gue bilang semakin matang men. Iya makanya gue bilang anjing nih orang kenapa jadi jago. Dia benar-benar yang bikin Fratesi terus si Barella mainnya enak loh Mal. Iya emang anjing ya. Tapi Lautaro lah kuncinya tetap Lautaro. Iya sama Thuram berdua. Memang Inter ini mungkin akan kesulitan Barcelona adalah mengulik gimana caranya menghentikan Catenaccio-nya mereka itu. Catenaccio. Itu doang. Dari prediksi lu misalkan oke lah Barcelona Dortmund kan minggu ini berarti kita akan ketemu Dortmund lagi. Lolos pasti ya. Lolos menurut 95% lolos. Lolos 95%. 4-0 gitu. Nah, Inter Bayern Munchennya Bang. Inter 90% lolos juga enggak? Ketemu Bayern. Inter ya? Ya gue juga Inter. Oke, berarti Inter akan menang di Giuseppe Meazza ya berarti ya. Menang atau seri I don't care tapi Inter lolos semifinal. Inter lolos. Oke, berarti Inter ketemu Barcelona. Prediksi leg 1 masih jauh ya, nanti. Sebenarnya kita pindah ke bracket sebelah dulu dong. Iya, bracket sebelah dulu ya. Iya, kenapa mesti jauh banget kita ke sana? Iya, karena masih ada PSG nih lawan. Ya, bener sih, karena gue udah seneng aja Barca ketemu Inter nih. PSG ketemu sama siapa? Klasik rematch soalnya. Aston Villa. Terus Madrid bisa comeback gak nih lawan Arsenal? Itu dong yang lebih menarik minggu ini. Kan dia menang, Arsenal menang di ini. Walaupun kita expecter Declan Rice ternyata mengambil free kick ya. Biasa kan siapa yang ngambil free kick? Odegaard. Ternyata atau Bukayo Saka pakai kiri. Iya ternyata dia bagus. Maksudnya itu mengingatkan kita sama Roberto Carlos sama David Beckham ya. Tapi kalau ngelihat potensi Declan Rice, emang free kicknya sejago itu gue nggak. Dia baru 2 gol. 2 gol itu aja. Itu doang. Tapi baru emang itu dilatih terus-terusan sama dia ternyata. Maksudnya latihan tuh dia ngelatih free kick gitu loh. Dan dengan PD-nya dia ngambil itu. Tapi memang ini ya, sepak bola itu kan benar-benar penuh misteri ya. Lu nggak tahu kapan lu dapat rezeki nomplok lu gitu loh. Itu yang Declan Rice dapat kemarin lawan Madrid. Sebelumnya nggak pernah, dan dia dapat itu di panggung yang benar-benar mewah. Iya, lawannya Courtois lagi. Lawan Madrid, kipernya Courtois di Champions League. Ya, tapi di kandang Arsenal kan. Iya, itu bukan kandang. Sama kayak Maradona bikin hand of God di Piala Dunia lawannya Inggris dengan rivalitas mereka yang sampai keluar dari sepak bola, Malvina segala macem gitu ya. Itu Tuhan tuh selalu kayak ngasih orang panggung tuh emang di tempat yang pas aja gitu. Ada Declan Rice kebagian itu ya. Iya, dan itu nggak keberuntungan. Itu tuh enggak, itu emang benar-benar dia udah perhitungkan itu. Iya betul. Itu nggak bisa dibilang kesempatan untuk orang yang siap. Itu dia. Kesempatan buat orang yang siap. Plus emang lu dikasih berkah aja udah gitu. Itu gol yang kedua sempurna itu. Kalau gua gol pertama itu. Free kick pertama berarti. Itu Carlos yang ujung banget itu. Oh yang belok itu ya. Carlos pakai kaki dalam. Ya yang belok. Kalau gue bilang tanpa mengecilkan golnya Declan Rice, gue masih merate golnya Carlos di atas Declan Rice. Kenapa? Karena Carlos pakai kiri,
jarak lebih jauh plus kaki luar. Betul. Tidak gampang lu belokin bola pakai kaki luar, men. Dan itu memang berkahnya pemain-pemain Brazil. Pemain Brazil tuh kan sering banget tuh nendang pakai kaki keluar. Kalau dulu gua kecil-kecil bilang tendangan pisang gitu pakai punggung kaki luar gitu, trivela gitu kayak yang dilakukan sama Ricky Kambuaya gitu. Itu nggak gampang ngebelokin bola. Kalau pakai kaki dalam, kalau lu latihan karena struktur kaki kita ini kan agak ke dalam nih ya. Lu kalau ngambil bola yang pas tuh pasti akan muter gitu. Iya dan berarti gitu. Lu sendiri kan berekspektasi memang ini Declan Rice emang waktunya aja udah tendangan itu akan about time aja ya ini pasti gol. Iya betul about time. Dan itu mungkin kayaknya keberuntungan yang udah selesai di situ. Iya. Oh iya benar juga mungkin. Tapi gue jujur aja jersinya Madrid itu keren banget loh. Gua di luar permainan yang apa sih abu kemarin ya? Iya gue seneng banget lihatnya dan kalah. Gue walaupun ya mukanya Mbappe, Vini kayak stres gitu ya kayak Rodrigo gitu Vini kayak nggak kelihatan itu kemarin. Ya, maksud hilang, gua Bang. Habis tuh Vini. Ya berarti apa? Karena defense-nya Saliba lagi bagus-bagus ya. Bukan. Arsenal mainnya bagus secara tim. Gua nggak bilang defense mereka bagus. Secara tim Arsenal main bagus. Gue nonton coaching ngomong ya. Itu gue setuju sih. Jadi Arsenal tuh memang mainnya bagus gitu. Nggak nggak ada yang bisa dikomplain lah sama Arsenal gitu. Yang bisa dikomplain dari Arsenal adalah finishing. Kebetulan kemarin finishingnya dapat 2 kali free kick dan gol. Sebenarnya kalau itu diilangin diferensiasinya itu cuma 1 golnya Merino sebenarnya. Justru menurut gue itu finishing yang bagus. Betul. Karena kalau free kick itu bonus itu benar-benar. Iya. Benar apa ya? Kalau finishing itu kan berarti buah dari serangan yang lu bangun kan. Betul. Itu yang terjadi di Mikel Merino. Iya gitu, makanya kebetulan nih kemarin finishingnya oke. Jadi Arsenal deliver gitu dengan permainan. Gue nggak bisa bilang di Premier League Arsenal mainnya jelek loh, itu bagus mainnya. Lah, gue dari zaman Cesc Fabregas juga gue bilang Arsenal tuh mainnya cakep banget, Ben. Cuma emang nggak bisa ngegolin gitu loh. Iya, tapi belakangan ya. Iya, tapi kalau nanti ketemu di leg kedua nih, minggu ini kan akan ketemu di leg kedua juga kan. Lu megang siapa Bang Fu sebelum Randy nih? Lu megang siapa? Madrid menang. Oh, berarti 4-1. Enggak, 3-0. 3. Menangnya nggak tahu berapa ya, cuma feeling gue Madrid menang. Berarti agregat apa enggak nih? Nah, itu yang gue nggak tahu. Gue nggak berani gua. Madrid menang. Berarti dia harus menang harus menang 3. Kalau menang 3 perpanjangan waktu kan. Kalau dia menang 4 baru lalu. Cuma masalahnya kan satu yang mengganjal nih bagi gua atas kemenangan Arsenal kemarin. Sekali tanpa mengecilkan Arsenal yang bagus kemarin gitu ya. Mereka nggak punya pengalaman main di turnamen besar. Mereka sebelum ini kan udah berapa musim absen? 2 musim apa berapa gitu. Mereka bukan yang kayak City yang sebelum juara itu konstan masuk UCL. United sebelum juara 98-99 konsisten masuk. Champions League sampai semifinal, kalah sama Dortmund, kalah sama Juve gitu ya. Nah, Arsenal setelah tahun 2005, 20 tahun terakhir berarti yang Henry ya. Benar kan? Masuk final ya. Ya yang kalah sama Barcelona kan itu 2005 kan. 2006 berarti udah 19 tahun baru lu punya peluang untuk masuk ke semifinal dulu nih. Sebelum ini kan lu nggak ada, benar nggak? Ada sebenarnya. Van Persie kartu merah di Barcelona. Oh ya itu sekali itu 2009 kalau gua nggak salah ya gitu, gua lupa. Fans Arsenal boleh ingetin, tapi maksud gua bukan tim yang secara konsisten masuk gitu loh. Sementara yang satu DNA champion. Nah, itu dia gitu. Jadi dan bermain di panggung sebesar Champions League. Lu butuh mentalitas. Karena ibarat kata maaf cakap nih, kita yang dari kampung tiba-tiba datang ke mall GI segala macam, kita pasti kan culture shock ya. Lepas sendal nih kita masuk situ gitu loh. Nah ini tim lu mau masuk semifinal nih. Lawan di Santiago Bernabeu ya. Masuk Santiago Bernabeu gitu. Bukan berarti lu gak pernah mendapat hasil bagus di Bernabeu. Lu pernah seri kalau gue gak salah ya. Pernah. Arsenal tuh pernah seri apa pernah menang gitu. Even pernah menang ya, di yang selalunya gitu. Henry kan. Ya mungkin. Tapi kan maksud gue itu kan juga udah cukup lama kan. Lama banget itu. Sama. Pokoknya kalau gak salah Arsenal tuh ketemu Real Madrid cuma 3 kali apa gitu. Ini yang keempat. Itu kalau gak salah di musim yang sama lawan Barcelona. Yang Barcelona itu ya. Dan gak pernah kalah Bang. Gak pernah kalah. Itu dia maksud gua kan. Nah tapi kan itu udah hal yang lama banget. Jadi mereka menatap semifinal besok. Dan yang paling bahaya adalah pada saat lu masuk ke lapangan dengan mindset lu, gua udah unggul 3-0. Itu bisa meninabobokan men. Lu bisa nggak aware, fokus lu bisa sedikit berkurang gitu loh. Ini pemain-pemain yang kemarin
Kan musim lalu nggak main di Champions League mereka. Iya nggak main. Semusim 2 musim gitu nggak main kan. Tiba-tiba nih lu punya peluang untuk masuk semifinal gitu. Iya. Kalau lu Ran, gitu. Arsenal sama Madrid. Oh ya sedikit tambahin dari Bang Fu juga. Apalagi walaupun kita tahu dari track record Liga Champion disalip 3-0 4-0 tuh bukan hal yang jarang gitu loh. Iya. Oke. Barcelona waktu PSG tuh berapa itu menangnya jadi 6-1 dari 4-0 kalah Barcelonanya. Liverpool sama Madrid juga itu kan. Barcelona 3-0 jadi 4-0. Jadi maksud gua, nah itu yang bahaya gitu loh. Dan di situ pengalaman menurut gua. Iya. Kalau Ran, Arsenal Madrid Ran. Nonton ini nggak Slam Dunk nggak mal? Nonton kan? Nonton. Apa namanya Sohoku versus Sano. Oh iya sih. Iya kan? Iya. Sano nih kalau Bang Fu mungkin nggak nonton kali. Nggak nonton. Jadi Sano ini tuh dibilangnya rajanya basket SMA. Iya. Dia menang terus Bang. Nah, Sohoku ini baru pertama kali lolos ke Inter High, Liga Championnya sepak bola basket Jepang nih. Iya. Semua orang nggak ada yang nganggap Sohoku nih. Sampai akhirnya di pertandingan pun Sohoku emang kalah ke bantai awalnya kan. Iya. Terus sampai akhirnya tiba-tiba ada satu momen yang kayak aku cuma harus menggunakan tangan kananku kan, dilempar sama si Hanamichi masuk, poin menang gitu. Nah, Arsenal juga bakal kayak gitu. Oke. Arsenal sekarang lagi menang nih sama Sohoku juga di awal menang. Oke. Tiba-tiba apa namanya tim lawannya bisa ngebalikin. Ini ntar bakal 3-3 nih. Abis itu menang di extra time. Gue tuh suka hal-hal yang dramatis. Oh jadi sampai extra time. Sampai extra time. Arsenal menang. Berarti adu penalti ya. Gue bilang tadi kan. 3-0. Gue sih feelingnya Madrid menang. Lu bayangin nih, lu menang 3-0. Di menit 9 atau 10 Mbappe udah golin 3-1. Seberapa panik tim muda itu? Nah itu dia. Itu dia terus, gitu loh. Terus sebelum akhir babak pertama 2-0. Iya. Masuk babak kedua itu perbedaan satu gol tuh kayak nggak ada sama sekali tuh. Sampai akhirnya jadi 3-3. Abis itu mereka baru sadar, oh kita emang mediocre. Bertahan sampai menit 90 baru habis itu menang lagi. Nah, gue ngebayangin filmnya kayak gitu. Tapi kalau gue ngebayanginnya kalau misalnya kayak gitu Ran, mentalnya kena Ran. Iya pasti. Akan kalah. Iya kalau udah 2-0. Kalau Madrid di 20 menit awal bisa bikin gol. Bisa bahaya buat Arsenal menurut gue. Iya. Jadi lucu juga tuh skema. Seru kan. Kita sih ngebayangin hal-hal lucu aja gitu. Seru. Iya. Berarti kalau lu tadi menang, kalau ini sampai menang Madrid tapi sampai adu penalti. Iya. Berarti menang Madridnya sampai adu penalti. Gue menang Arsenal. Arsenal di injury di extra time menang Arsenal. Tiba-tiba pemain-pemain yang nggak dikenal kayak Gabriel, apa yang nggak disangka-sangka golin Gabriel, tiba-tiba kan Martinelli dia. Iya. Apa namanya corner yang khasnya Arsenal gol gitu misalnya. Iya. Kalau gue sih feeling gue Madrid menang. Cuma ya itu tadi ya, berapa menangnya gue nggak tahu, lolos apa enggak itu ya udah walau alam aja. Cuma itu kalau Madrid masuk semifinal juara lagi mereka. Enggak, kalah sama PSG. Ya. Tapi lagi-lagi nih, gue juga berharap PSG menang ya. Tapi kayak gue sempat ngomong juga deh. Apa sih maksudnya DNA Eropa? Gue juga nggak ngerti. Tapi itu kayak ada tapi nggak ada gitu. Ya kayak yang orang udah terbiasa melakukan halnya. Betul. Tiba-tiba menang gitu kan. Dan kayak yang lu nggak gugup. Ketinggalan 1-0 nih. Kita udah biasa nih kayak gini, kemarin kita menang gitu. Nah, itu kan hal yang kalau misalnya udah berapa kali lu lakukan menjadi hal yang bagi lu tidak menakutkan. Betul. Lu bayangin kalau itu terjadi di tim yang kayak OKB lah kasarnya. Orang kayak baru. Tiba-tiba dapat duit gitu. Lu belanja ini gitu. Sementara kalau yang old money kan santai aja tuh. Ini pakai celana pendek gitu kan. Iya. Itu beda gitu. Beda ya. Ya gue berharap Madrid kalah sih. Karena Madrid ini mengerikan kalau udah sampai semifinal. Oke, walaupun ketemunya PSG ya. Tapi PSG sendiri Aston Villa nggak akan ada comeback nih. Udah pasti PSG. Kayaknya nggak ada chance sih. Terlalu bagus PSG. Even Barcelona pun bisa dibantai yang PSG. Gue udah berapa kali. Kalau gue deep down emang gue berharap PSG yang juara udah. Iya. Antara PSG Inter lah udah. Oh iya, jadi nanti mungkin PSG akan berat ketika PSG akan ketemu. Oh enggak, PSG ketemu Arsenal nanti antara Arsenal Madrid ya. Waduh, itu akan jadi pertandingan seru. Tapi tadi udah dijawab masalah bracket ini. Berarti kemungkinan besar dari kita berempat yang lolos adalah kalau dari Randi Arsenal, PSG, Barcelona, Inter. Udah gitu. Lu bedanya gua cuma di Real Madrid. Ya, gua sih Madrid menang, cuma itu 50-50 lah udah. Mau Arsenal Madrid tuh gua nggak berani tuh. Iya, udah sulit ya. Udah sulit. Pilihan tapi yang sulit. jelas leg kedua tuh Madrid menang. Gila, kita nge-rate Madrid tuh tinggi banget ya. Udah kalah 3-0 masih bisa loh dia lolos. Gimana orang waktu nge-rate Barcelona yang kalah 4-0 sama PSG, Bos? Iya, gila ya. 6-1 itu kan gak masuk di akal gitu loh. Ya tapi kan Don Ancelotti tidak bisa diremehkan kalau udah di Champions League ini. Apalagi Mbappe baru kena kartu merah kemarin kan. Oh iya benar, berarti dia fresh. Redemption. Ya.
Dia cari penebusan nih. Oh iya di leg kedua. Iya dong. Gila. Iya cari penebusan gitu loh. Jadi itu prediksi kita nanti di minggu ini. Kalau lu siapa jadinya? Kalau gue ya Inter, Barcelona, PSG sama wah ini berat sih jujur. Sama lu kayak gue kan. Real Madrid berat. Enggak, tapi Bang, tapi gue ngerasa kalau kemarin lihat mainnya Arsenal 3-0 bagus. Dan kita tidak bisa mengalihkan dia di Premier League walaupun yang juara tetap Liverpool musim ini ya. Cuma Arsenal itu setelah sekian lama ini peak performance-nya lagi aja Bang gitu. Walaupun sebenarnya benar yang tadi Rani bilang soal Sohoku dan itu tadi kan. Peak performance itu mungkin di musim ini doang. Maksudnya ini kita takutnya nih one hit wondernya Arsenal di musim ini gitu. Nanti di musim depan malah 16 besar aja bisa 16 besar udah kalah apa segala macam. Kayak AS Monaco. Josa jauh-jauh deh. Kita lihat contohnya apa? Arsenal ini kayak siapa? Kayak Ajax-nya The Leeds sama ini. Iya betul. Bagusnya luar biasa ngalahin tim besar. Ya kan Ten Hag. Semifinal Champions League. Tapi habis itu kalah dengan pengalaman ketika udah masuk ke panggung yang lebih besar kan. Menurut gua kaget. Karena Ajax juga udah lama gak main kan waktu itu. Dan pada saat itu kan Ajax kan anjir ini pengen lolos final deh. Ajax di final. Tapi kalah kan. Itu kalau menit terakhir. Kalah Spurs. Sama Spurs. Dan itu kan disalib. Maksudnya benar-benar yang Moura siapa? Lucas Moura kan. Nah jadi gue kalau berkaca dari sini sebenarnya Bang, gue makanya potensi Real Madrid lolos itu besar kalau gue berkaca dari Ajax Amsterdam, karena Ajax Amsterdam juga tim muda dan itu kayak kita, ini masa depan banget, De Ligt apa, De Jong apa segala macam. Balik lagi pengalaman dan lawannya sekali lagi ini yang DNA champion, ini dia dan itu si Arsenal ini menghadapi yang akhir ada Mbappe dan kita nggak bisa pungkiri Mbappe seumur itu aja udah Piala Dunia udah. Dan menurut gue Vini akan balas dendam. Jelek banget Vini main leg pertama tuh jelek banget. Ini akan balas dendam. Itu penalti enggak gol. penalti enggak gol lawan Valencia dia. Iya, Valencia penalti. Sorry, Valencia Madrid kalah 2-1. Gua Iya, yang minggu lalu ya kita salah. Gua selip di Madrid Valencia sama gue nyebutnya Chris Wood. Charlie Wood gue nyebutnya anaknya Tiger Wood. Anaknya Tiger Wood. Charlie Wood ya. Iya, Chris Wood, sorry. Jadi gitu ya. Jadi kalau gue Real Madrid bedanya mungkin cuma Randy yang Arsenal. Kalian komen aja di bawah kira-kira siapa. Nah, ini yang MU sama Newcastle nih ya kan. 4-1 tadi kan gue udah sounding soal Tonali juga gitu. Tonali lagi gacor banget, mantap. Kenapa Bang kebantai ini Bang? Onana nih Onana udah gak ada. Yang main Baindir sama Hinton ada. Apalagi coba lu mau nyalain siapa lagi? Ini kan emang sekarang fans tolol aja udah. Maksud gua fans yang dikit-dikit yang gua sering bilang tuh kan, lu sambil berak nih di Gabon, di Uganda, Onana out, Amorim out, pecat Onana, adilin Onana sambil berak nih. Padahal nonton juga bajakan, beli jersey juga KW gitu ya. Tapi itu jadinya sosial media. Nah, penjelasan Amorim adalah akhirnya dia meninggalkan, gue mau ngeliat sebentar nih ya. Berarti Onana tuh kena mental beneran. Kena mental dan diserang Matic tuh kena mental tuh. Bukan cuma diserang. Ya salah satunya itu ya. Karena kan jadi konfrontasi terbuka ya gitu. Dan menurut gue, dan ini yang udah sering gue bahas dari 4 tahun 5 tahun lalu, bahwa bermain di United itu tidak cuma skill, tapi juga mental. Itulah kenapa pemain-pemain yang keluar kayak Anthony, kayak Rashford udah bikin gol kemarin gitu ya, bisa bersinar gitu loh. Karena mereka nggak dapat sorotan yang gede gitu, dan mereka tidak terbuai sama gaji yang besar, dan mereka tidak jadi bintang di tim itu. Lu bermain as a team, part of the team yang ya sama aja lu kayak kita kasarnya gitu loh. Sementara pada saat mereka bermain di United, mereka ngerasa besar, main buat tim besar, terus publisitas yang segitu masifnya, disort segala macam, dan itu tekanan. Onana sebelum ini tuh kiper Inter yang ke final dan terpilih di team of the year-nya Champions League gitu. Maksudnya lu nggak bisa menepelkan itu. Bahkan Ajax 2017 kipernya dia yang sampai final. Kalah sama MU. Benar 2-1. Itu golnya Pogba sama Mkhitaryan. Itu Onana kipernya. 8 tahun lalu dia udah bawa tim ke final. Benar. He's a part of the team ya gitu loh, dengan The League segala macam. Kemudian dia pindah ke Inter, dia bisa mengulangin itu gitu loh. Sekarang di United, kenapa lu bisa bikin ada 13 error lebih kurang musim ini? Gol yang lawan Newcastle, lawan Lyon itu hampir sama kayak gol waktu Hakim Ziyech. Ziyech dari sisi kanan, dari sisi kiri United, pakai kaki kiri masuk, ini pakai kaki kanan kan? Kenapa bisa kejadian kan emang lu tolol gitu loh. Bukan lu tolol. Mungkin mental lu kena gitu. Satu tim atau dianya doang? Dianya gol pertama ya, tapi di gol kedua itu kalau gue bilang kan ada 4 orang yang salah. Dorgu pertama. Pada saat ngejar bola sampai ke dekat titik corner, tapi kemudian pressingnya lembek sehingga bisa dioper bola ke tengah. Casemiro lambat nutup. Yang ketiga Dalot. Maksud gue
Kalau lu main bola nih. Lu back nih ya, oke, orang terakhir siapa? Kita udah ngomong itu, Mal. Gua orang terakhir, oke. Berarti komandonya di lu nih. Pada saat dimana lu berdiri, lu mesti sejajarin dia untuk membentuk garis pertahanan gitu loh. How come pada saat itu orang terakhir tuh Lindelof. Lindelof terus Mazrui udah inline nih. Si kampret ini bisa 2 langkah di belakang Lindelof. Sehingga Cekri onside. Itu kan maksud gue, itu yang kenapa gue bilang no football IQ gitu. Antara no football IQ atau memang lu mau mensabotase tim lu sendiri. Atau udah menit 90 udah fokus lu hilang, kurang. Udah brain fog. Iya, maksud gue gimana Mal, kita berdebah aja Mal kalau kita main sama Audi, Upil. Iya. Gue orang terakhir ya Pil, misalnya kata Audi kan. Oke, semua ikut komandonya Audi kan, berarti posisi Audi di mana semua inline-nya sama dia. Kan itu basic loh, itu main bola. Si kampret bisa 2 langkah gitu. Dan ini orang udah 2 kali nih menurut gua kesalahan fatal dia yang merugikan tim. Sekali peluang emas dia waktu lawan West Ham. Gua gak inget. Itu yang karena lawan West Ham kalah makanya dipecat Ten Hag. Itu yang dia dapat bola bagus banget dari Bruno. Dia udah lewatin kiper, gawang kosong, dia nendang entah kemana. Maksud gua deep down nih kadang gua ngerasa anjing nih kayak dijudiin sama si kampret. Iya, kayaknya dia harus investigasi dah. Iya, kayak double agent deh lu gitu. Maksud gue kan itu gak masuk akal. Udah tahu kiper lu on nih kurang 2 ons nih ya kemampuannya gitu ya. Terus lu ngasih pemain-pemain lawan dengan enak nendang ke kiper lu gitu. Ya Allah. Dengan Dalot tadi membiarkan si Dalot pikir, oh enggak apa, gue mau ngetes Onana nih. Gue berdiri sini deh. Oke, cek dulu syuting kiper gue pasti bisa tangkap. Anjing. Kasian ya yang kena Onana mulu ya. Jadinya gitu kan. Padahal backnya yang goblok. Jadi menurut gue kayak Onana disabotase sama rekan timnya sendiri. Iya. Ini mesti dibawa retreat ke Magelang anjing. Iya, kayaknya tuh Onana tuh di goblok. Onana itu kayaknya kan di ruang ganti kayak gue tuh DNA Champions gue udah ada. Itu sampai katanya setelah pertandingan dia sendiri gitu diem. Yang lain tuh nggak mau ngomong. Ya Allah, kasihan banget. Ya Allah. Maksud gue kan kasihan gitu loh. Dan mungkin ngelihat itu akhirnya Amorim memutuskan untuk ya udah lu istirahat dulu deh. Ini libur aja dulu gitu ya. Kata Amorim itu kan sometimes it's a normal thing, sometimes you have to push the player to play again. So it's a part kayak pendekatan orang Deran. Pendekatan yang keras atau yang lembut, soft atau hard touch gitu ya. Nah, mungkin yang dilakukan Amorim adalah hard touch kepada Onana gitu loh. Hard touchnya ya udah lu gua istirahatin ya lawan si Newcastle. Bayindir ya gua mainin gitu loh. Itu mungkin itulah ya personal touch-nya gitu kan. Kan kalau yang soft touch kan diajak ngobrol, jangan dong apa. Nah, ini dia hard touch gitu. Kayak Sir Alex kan juga ada hard touch-nya kan gitu loh. Hair dryer treatment-nya dia kan a part of hard touch menurut gua gitu kan. Tapi ternyata United ini emang udah dikutuk untuk tidak punya kiper bagus setelah punya kiper bagus. Setelah Michael pensiun, lu cari Mark Bosnich, one of the best shot stopper saat itu di EPL. Yang kemudian tidak perform. Gitu loh. Setelah itu lu beli siapa lu tahu? Bartes. Bekas juara Piala Dunia. Perform di MU? Enggak. Fabian Bartes enggak. Lu perlu berapa kiper sampai akhirnya lu dapat Van de Sar yang umurnya udah 30-an lebih. Oke. Setelah Van de Sar lu butuh berapa periode lagi untuk dapat seorang De Gea. Jadi lu gak usah heran sekarang pada saat De Gea yang baru lu buang musim lalu. Yang gacor di Fiorentina ya. Ada videonya tuh. Ada tuh gacor di Fiorentina tuh dia tuh. Stopper terakhir. Di menit terakhir. Gila. Iya, dan emang refleksinya kan bagus banget. Cuma memang yang orang jadinya mengingat adalah kesalahannya dia terutama di final Europa League pada saat lawan Villarreal gitu ya. Atau kemudian ada beberapa kesalahannya dia lah. Tapi maksud gua he's one of the best masih gitu. Dan di umur yang segitu justru matang-matangnya dia gitu. Setelah lu buang dia, ya udah nih lu bisa sampai 2-3 musim ke depan gak akan dapat kiper bagus. Kutukannya berarti ya. Iya, jadi Onana sebagus apa juga ya itu yang lu terima. Bayindir kemarin akhirnya bikin kesalahan juga. Dia bisa nyapu bola begitu dapat ke pemain Newcastle. Apalagi kalau bukan mental itu. Dan sebenarnya itu udah dilakuin waktu Turki. Euro tuh dia bikin satu error juga. Bayindir seingat gua. Yang akhirnya leading to a goal. Kemarin tuh jelas satu. Dan bisa-bisanya Mazrui kepleset. Jadi menurut gue memang udah busuk aja gitu loh. Udah lu gak usah nonton ke Malaysia deh, bodoh. Jadi lu gak usah ke Malaysia. Ngapain? Satu, gue gak mau nonton jersey aja, gue gak mau beli. Jangan kan dikasih gue jersey MU nih. Ada temen gue mau nawarin, dia mau bawain dari Australia waktu itu, dari Melbourne. Temen gue mau bawain jersey ketiga. Yang musim gue bilang ini? gak kan yang puncak banget. Gue bilang gak deh. Satu, karo itu kan Adidas yang habis punya masalah sama Bella Hadid kan. Jadi gue gak mau gitu. Terus emang kan gue udah gak pernah beli jersey baru United lagi. Karena once gue beli, even itu cuma let's say 10
pound itu pasti berkontribusi ke kantongnya Glazers. Iya. Lah sementara kita ngapain teriak-teriak Glazers out kalau lu tetap kasih dia makan. Dengan lu pergi ke Malaysia nih, lu nonton, ya lu tetap dapat Glazers loh. Lu untuk apa lu teriak-teriak Glazers out? Terus yang ke Malaysia besok ini 3 hari setelah match terakhir lawan Villa. Lu pikir Bruno, Ugarte, Mazrui akan berangkat? Nggak mungkin. Paling akademi paling banyak. Siapa tuh akademi yang main kemarin di kiri? Amas tuh gue suka dan itu emang udah gue sering gue bilang di bola jalan itu bahwa gue kepengen, dan menurut gue sekarang yang harus dilakukan Amorim adalah udah forfeit the season, udah sisa 6 match ini lu nggak akan degradasi udah pasti. Selisih lu sama Ipswich itu nilainya 21. Sisa 6 match. Kalau menang semua pun Ipswich gitu ya 18 39 poinnya. United 38. Rule of thumb-nya Liga Inggris itu 40 poin itu batas aman untuk degradasi. 38 United, lu masih ada 3 match home, salah satunya lawan Wolves, terus Villa, satu lagi gue lupa siapa gitu kan, ada sisa. Pokoknya 6 match itu ada 3 home 3 away. Masa lu gak bisa cuma dapat 1 seri, men? Kalau kalah semua misalkan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Bukan gue mendahului Tuhan ya, tapi nggak mungkin. Lu masa nggak bisa seri 1 aja nilai itu 39, selisih gol Ipswich itu 30-an something. Jadi lu udah pasti aman. Jadi karena lu udah pasti aman, nah pada saat kemarin lawan Newcastle tuh gue lihat semalam itu fokusnya si Amorim memang dia mainin Harry Amas, dia mainin si Harry Maguire, dia istirahatin, dia mainin Lindelof lagi. Kemudian dia mainin Eriksen. Betul. Gitu ya. Menurut gua dia udah mencoba fokusnya ke Europa League. Itu satu-satunya yang bisa nyelamatin lu. Jadi lu merotasi tim nih. Karena biasanya yang di pairing tuh Ugarte sama Casemiro. Gitu kan. Biasanya atau Bruno dia tarik sama Ugarte, mainin di depannya si Eriksen. Ini enggak gitu. Kemarin dia taruh begitu. Nah, sisa 6 musim udah lu main muda aja udah. Jangan udah yang biar Liga Eropa aja. Enggak usah, udah lu main muda. Lu mau kalah 5 kali juga enggak apa-apa. Lu butuh 1 seri masa enggak dapet? Bisa banget. Enggak masuk akal gitu. Kalau MU kalah beruntun juga aneh juga sih. Nah, itu dia. Ya berarti Dalot harus diinvestigasi. Nah, terus gini. Kalaupun MU kalah beruntun, emang Ipswich mungkin menang 6 kali beruntun? Nggak mungkin. Lu lihat gak sih ada fans MU yang bikin kayak nazar gitu lah, kayak hari kesekian rambut gua dipanjangin sampai MU menang 5 kali beruntun. Sekarang rambutnya udah kayak pohon, coy. Serius lu? Iya, ntar gue tag lu deh. Ada nanti minta itu ya, biar nanti di upload Raden ya. Sampai lebar banget, cuy. Nggak pernah menang 5 kali beruntun. Keramas nggak lu? Gila, keramat. Ya mungkin nggak mungkin. Jadi United emang udah sebusuk itu gitu. Udah sebusuk itu. Mau apapun yang dicoba, it didn't work. Menurut gue ini udah sama kayak Liverpool. Era Roy Hodgson segala macam bla bla bla. Di liga mereka bisa berantakan, pemain entah siapa-siapa, tapi mereka bisa juara UEFA Cup waktu itu Liverpool gitu ya, yang ngalahin Alaves apa siapa ya, gue lupa. Terus FA Cup juara, sempat ada juara, League Cup juga. Jadi MU juga begitu nih. Kesulitan di liga, tapi lu nggak bisa lupa bahwa mereka pernah juara FA Cup udah 2 kali. Mereka pernah juara Europa League gitu loh. Justru itu yang gue seneng. MU tuh biar menang-menangin kayak gitu aja sehingga mereka lupa sebenarnya mereka tuh bermasalah. Jadi kayak gitu menang. Fansnya jadi Nina Bobo kan? Jadi kayak ya kita masih menang masih nih. Menang, masih juara. Gue seneng banget. Iya, nah justru menurut gue sekarang itu udah kayak Liverpool zaman itu gitu loh. Karena lu bayangin ya, ini ya kan lu suka drama nih ya. Iya, gue suka drama. Lu bayangin ya. Tim peringkat 13 IPL atau 14 IPL atau 15 IPL kalaupun nanti mereka kalah turun gitu ya. Menjadi juara di Europa League. Gila, itu dramanya. Dan mereka lolos ke Champions League jadinya. Padahal peringkatnya. Tapi nggak bisa nendang nggak peringkat 5-nya? Udah nggak bisa. Jadi 6 ya? Nggak make sense lah udah. Nggak, bukan maksud gue. Kalau dia menang Liga Champions, jatah kelimanya. Jatah tetap dapat. Inggris sudah punya 6. Jadi 6 sekarang. 6. Ya? Oh, jadi 6. Iya, jadi gitu. 6. Karena koefisiennya naik juga. Maksud gue kalau biar lebih lucu lagi, kalau MU menang terus menendang Newcastle atau siapa City yang ketendang gitu. Itu lucu tuh. Itu keren banget jadinya. Tapi enggak. Italia kan kejadian tuh yang Atalanta sama Fiorentina. Lu bayangin aja tuh peringkat yang lu bilang timnya mau degradasi segala tapi juara, men. Nah, kalau gue senang itu. Kalau itu kejadian, MU-nya nggak berobat. Dikira masih sehat. Tapi nggak, kalau ini peluang berobatnya ada. Karena kan udah ada Ineos, walaupun masih small part ya. Gue yakin di situ gitu. Dan gue lihat di sosial media hari ini tuh udah keluar Amorim out. Terus ada lagi pertanyaan, menurut lo dari akun luar gitu ya, Amorim dipertahankan nggak summer nanti gitu? Anjing, gue bilang. Lu masuk di bulan
di bulan November apa ya? Gue lupa Oktober apa November. Di tim yang kena cancer nih, yang mesti lu bukan tim ya pohon yang udah kena parasit apa segala macam, yang mesti lu bisa bersihin segala macam gitu ya. Dan dia pelatih yang kekeh dengan gaya mainnya dia gitu ya. Dia tidak mau berkompromi gitu kan. Itu kan risiko yang harus lu ambil ya jadinya. Bener. Gitu loh. Kenapa lu tiba-tiba keluarin narasi dipecat nggak dia nih, jual nggak nih? Ya lebih gede lagi lu mengulangin kesalahan yang sama. Kemarin lu rugi aja 1 tahun kalender itu. Salah satu kontribusi terbesar adalah membayar kompensasinya Ten Hag dan timnya. Lah ini belum lagi setahun lu pecat. Emang orang-orang fans tolol ini banyak banget. Ya tapi ya itu serunya ini ya Ran ya. MU ngikutin MU itu. Dia. Ini emang klub kelas bawah, level bawah, tapi kalau drama itu banyak banget gitu. Senang aja gue ngecengin MU. Iya, tapi jadi tim emang bener, gue setuju, emang jadi tim kelas bawah udah. Nggak bisa. Jangan deny. Nggak bisa. Men, lu pernah kalah 3 kali beruntun, Bournemouth, Spurs sama Newcastle. Bournemouth, Wolverhampton sama Newcastle kalau nggak salah tanpa bikin gol 1 pun. Nah itu gue ketawain pas kalah lawan Wolverhampton kan. Itu derby melawan 11 lawan 12. Terus kalah. Peringkat 11 peringkat 12. Iya, waktu itu berantemnya di situ anjir. Gitu loh. Iya, jadi memang harapannya kita nggak tahu nanti kita udah lihat 6 pertandingan ini mungkin kita akan bahas MU gimana musim depan gitu. Karena itu kayak kalau di NFL tuh kayak Dallas Cowboys tuh ngomonginnya kayak kita musim depan musim kita. Kayak Liverpool musim lalu kan next year. Iya, selalu gitu. Ini kayaknya jatuh ke MU nih. Nanti kita nggak tayak nanti akan kayak gimana kita lihat progresnya MU gimana. Berarti tapi lu keren juga sampai Adidas bela Hadid tuh mempengaruhi lu tuh Bang. Gua menjelang Euro gua dikirimin jersey sama Adidas. Nggak mau ya. Datang karena kan tuh belum kejadian. Gua diundang ke acaranya. Gua datang. Harus posting. 2 minggu kemudian gua dapat lagi dari Foot Locker. Adidas. Masih kejadiannya kan setelah itu. Baru lu. Iya. Gila keren banget Bang. Gokil Bang. Prinsip. Respect. Sama itu lagi nih. Apa itu? MU. Kita mau selesai apa belum nih? Belum. Gue terakhir ada pertanyaan buat nanti gue kasih hot take kalau gitu. Iya. Ada hot take lu ya? Ada gue. Berarti ke Randi dulu. Ran, menurut lu Barcelona juara ini nggak? La Liga nggak? Dari sisa pertandingan ini. Kalau Madrid kalau Arsenal, Barcelona bisa nggak juara? Karena Madrid kan udah apalagi kalau kalah lawan di Copa del Rey ya. Udah nggak punya gelar lagi nih gitu. Jadi La Liga bakal digenjot terus. Barcelona tuh masih rada susah lawan-lawan sih, masih ada Madrid. Iya masih ada Espanyol juga. Terus 76 doang lagi ini ya secara poin ya. Jadi belum tentu Barcelona ya. Espanyol derby lagi. Iya. Kalau gue sih biar Barcelona menang Liga Champions lah. Gila 2015 terakhir cuy. Tapi Madrid tuh mau tidak Madrid itu setiap tahun pasti ada gelarnya Ran. Pasti iya. Ada. Ya, gelarnya DNA Eropa. Iya. Itu gelarnya Madrid. Jangan. DNA Eropa. Itu gue mau tutup kuping juga gue entah kenapa gue yakin lagi. Gue yakin lagi. Iya. Gue percaya Madrid. Soalnya kalau Liga Italia Inter kayaknya udah pasti Scudetto nih. Napoli udah nggak mungkin bisa nyalip. Atalanta? Jauh ya? Jauh. Orang Napoli aja udah jauh selisihnya. 6 ya? Iya selisihnya gue lupa. Pokoknya Inter tuh walaupun ada utang 1 pertandingannya Napoli ya. Karena Napoli dengan Conte ini gue kaget. Iya bagus ya. Sebagus itu ternyata. Emang kalau Conte kalau udah di Itali lu nggak usah nanya. Bukan. Kalau Conte itu kalau udah dikasih duit atau kepercayaan sama pemilik aja dia tenang banget tuh kerjanya. Iya dan ketemu Italinya udah itu udah akamsi lah gitu itu kan. Kalau dia di Spurs apa segala macam bukan akamsi udah berantem mungkin lain beda. Tapi kalau Conte DNA Itali dia mengatasi Itali udah beda cerita Bang. Conte itu udah next level lah. Nah ini Napoli tuh masih ngantongin 1 pertandingan. Sisanya Atalanta sama Juventus itu di bawah jauh lah. Gitu jadi Inter Milan nih prediksinya sisa 5 game kalau nggak salah 5 game apa 6 game lagi. 5 game apa terakhir lawan Como kan. Scudetto dia gitu. Jadi nih Barcelona belum pasti, Real Madrid, Inter Scudetto. Gua peringkat 14. Lu peringkat 14. Berarti hot takes lu Bang. Ini udah pernah gue bilang sebenarnya. Iya. Dan 2019 di DPI gue pernah ngomong bahwa United kan lagi udah busuk tuh, udah 6 musim busuk ya. Itu pada itu gue prediksi bahwa United akan begini sampai 10 sampai 15 tahun ke depan. 5 apa 10 tahun ke depan gue bilang gitu. Itu 2019 gue bilang. Kalau 10 tahun aja berarti 2029. Ini peringatan tsunami nih ceritanya nih. Iya kan? 2019. Kemudian si Omar Berada bilang target mereka untuk juara 2028. 4 tahun dari sekarang gitu ya. Berarti kan gak jauh beda dong sama prediksi gue. Dan gue pernah bilang juga ya lebih kurang gitu. Gue bilang bahwa
United nih ya itulah 5-10 tahun ke depan tuh akan begitu gitu. Karena siklusnya kalau gue lihat sama kayak kejadian Liverpool, it takes 20-30 years untuk lu bounce back lagi di Liga Inggris. Oke. MU juga begitu setelah 68 gitu ya. Mereka jauh lama baru bisa juara lagi kan 92 gitu kan IPL. Arsenal juga begitu 91 kalau nggak salah Arsenal juara. Itu masih belum IPL namanya. Leeds Arsenal tuh berarti setahun sebelumnya 90 seingat gua. Kemudian mereka juara lagi tuh sekitar 2003 apa berapa gitu ya. Pokoknya butuh sekitar Invincible. Sebelum Invincible mereka sempat juara juga kan. Butuh sekitar 10-15 tahun lah lebih kurang gitu ya. Itulah yang terjadi sama MU. Jadi kalau sekarang gue bilang dan ini udah pernah gue sampaikan. Oke, siap, itu dia. MU itu adalah the next Liverpool. Itu hot take tuh. Ya. Berarti butuh 30 tahun? Enggak cuma 30 tahun sama kayak tadi kata Kemal kan. Next year will be our year. Kan itu juga MU kan setiap musim nih ganti pelatih bisa nih kita. Pange juga sempat bilang kan musim lalu nih kandidat juara lah apa segala macam. Gue juga yakin dengan itu gitu. Tapi ya berulang lagi lu tengah jalan bapuk gitu loh. Ya udah kayak gitu.